Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bokes. Kali ini kita kedatangan Bro Rifki. Bro Rifki ini sebetulnya usahanya unik. Dia tuh selain jual mobil bekas, dia tuh kayak ngidupin mobil-mobil yang udah bangke, yang udah tua ya. Bener nggak? Siap, Bro. Oke, apa kabar Bro? Syadil. Apa kabar? Baik. Puasa Bro? Hari ini puasa deh, insya Allah. Bener nih Bro. Insya Allah. Tapi gak tau kalau habis kayak siaran nih. Bro, selamat datang di Iya. Bokes ya. Jadi Oke, kita terima kasih. ngomong-ngomong banyak nih tentang bisnis yang lu jalanin sekarang, karena nantinya tuh bakal menjadi inspirasi untuk pendengar kita juga nih. Siap. Oke, sip. Pastinya. Jang, Ya. pertanyaan apa, Iwan? Yang pertama, sejak kapan lu mulai usaha? Gua bercoba-coba itu sejak 2015 pertengahan, Bro. Oh, 5 tahunan udah ya. Nah, kurang lebihnya bulan awal September. Awalnya seperti apa tuh? Kenapa lu Awal- bikin usaha? Awal mulanya tergiur ide-ide dapat ilham di jalan nih, Bro. Jadi kayak ada mobil, wah lewat di jalan, di rumah ada mobil kok diselimutin aja. Gue sih dapat ilham di masjid. Beda ini Ya kan beda buat ini kan. usaha. Iya. Terus akhirnya coba gue datengin tuh rumah, nggak taunya punya orang pensiunan. Nah di situ gue dapet satu unit boxer tua mati, Bro. Jadi memang yang sudah benar-benar nggak bisa hidup dan sudah berdebu tuh ya. Ya dicek, dilihat ya, negor sama orang-orang setempat rumah itu ya memang mau dijual. Cuman Udah kita bicarakan nggak dipakai sama mereka. Memang. Itu secara nggak sengaja lo lewat, terus lo kayak menemukan suatu barang yang bisa lo jadi duit Ya, ya. karena mulanya. awal mulanya gue lagi ngebangun waktu itu toko Corolla DX, Bro, tahun 81. Oh, jadi memang lo hobi otomotif ya backgroundnya Iya. ya. Terus kita bagusin, kita on kan pajaknya nih. Mau nggak mau kan kita harus registrasi ulang lagi kalau memang mati udah 4 tahun. Nah, itu harus registrasi yang lebih bagus ya, pokoknya kembali ke orisinil. Nah, kita jual iklankan di FB aja, Bro. Awalnya tuh ya di Facebook lu Di jual. Medsos ya? Ya, kalau ada yang mau ya oke, lihat. Kalau memang pun ada buyernya di luar kota, kita COD, Bro. Oke. Jadi dia kisim kepercayaan aja. Ya. Oh, jadi lu selain jual mobil bekas, lu kayak jual mobil-mobil yang udah mati, lu hidupin lagi, lu restorasi lagi, Iya, akhirnya jadi layak jual. Jadi layak jual, dan itu yang lirik paling beberapa sesuai orang yang mau punya budget ya. Orang baru pertama kali punya mobil nih, Banyak juga gitu pertama kali atau pengen punya gitu mobil ya. dengan harga sekian, tapi bagus. Mobil lawas tampilannya di jalan nggak kayak mobil kuno banget. Iya sih, karena memang ada pangsa pasarnya Iya, juga ya. itu memang hobi juga, dan itu kan kita lihat juga mobil-mobil yang cash flow-nya sering dilihat laku. Oh, Kayak ini terakhir kemarin Mercy itu gua restorasi cuman 2 minggu. Karena mobil mati itu, Bro, ngidupinnya tuh cuman 3 tahap kok. 3 komponen aja. Ya? Kayak kabel koil, aki pastinya. Kemudian busi, udah. Itu doang ya? Selebihnya kita Tapi kalau nemu mesin masih sehat ya. ah biasanya itu ada lebih sehat-sehat bagus, Sob. ya kan? Betul, itu lebih bagus. Dalemannya. Tinggal masuk salon atau enggak, kalau memang pun punya alat-alat sendiri kita kos biaya. Iya. Tapi kebanyakan kasus paling cuma 3 komponen itu aja ya. Iya, tiga Koil, komponen itu. Kabel busi, kuil sama aki. sama aki Mau aja nggak ya. mau aki harus baru. Iya. Dari gini Kiki, dari awal kan lu kan basic lu pariwisata nih Kiki. Iya. Kuliah pariwisata, lu pernah kerja kan sebelumnya Pernah gua Di mana karena tuh? kerja di hotel gua. di hotel. Kenapa Berapa lama? kenapa memutuskan untuk menjadi Iya, apalagi seorang pedagang? bidangnya nih dulu jauh ya kan. Dari Karena pariwisata, dari perhotelan, mobil Memutuskan, bekas. iya betul. Otomotif Memang kalau di jatuhnya kan. kalau di apa disambung-sambungkan, disinkronkan kan nggak masuk sama Nggak sekali masuk, tuh. iya. Kan ya Kenapa kita tuh berpikir gua nggak mau ikut kerja sama orang seterusnya nih, Bro. Iya. Otomatis kan harus banting setir, berani juga nih. Apa yang kita punya modal sesuai dengan apa yang kita bisa, yang Sesuai passion lu ya. tidak apa mengambil keuntungan atau tidak banyak minjem ke orang lain ya kita Iya. lakukan. Oke. Terus dengan sisa-sisa ya kayak apa namanya, buat berhenti kerja kan dapat tabungan, Bro. Iya, betul. Nah dari situ tuh gue mulai cobalah restorasi atau cari jual beli mobil yang
tua-tua aja. Jadi ini kan kayak lu keluar dari zona nyaman sebagai karyawan, bener gak? Betul. Akhirnya lu Betul, bro. memutuskan untuk pusing di kepala lu sebagai seorang bisa dibilang pelaku usaha. Ya. Itu apa sih yang memotivasi lu tuh untuk menjadi seorang pengusaha tuh apa? Kayak kita melihat kita bekerja nih, otomatis siapa sih owner kita? Kan kita ambil dari ilmunya. Iya, benar. Dari ilmunya dia semenjak di bidang hotel yang kecil, mulai dari losmen sampai hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 5, itu kan ada bertahap juga. Iya. Kita ikutin cara ilmunya aja. Nah dari situ itu untuk memotivasi gue ya, apa yang owner tempat kerja gue yang lama gue tiruin aja. Oke. Jadi lu pengen bener-bener punya usaha sendiri ya, bukan kerja sama orang lain gitu ya. Passion dia hospitality kan, industri, otomatis kan bergerak di akomodasi nih. Nggak mungkin dia langsung tercipta bintang 5 kan bro. Iya. Otomatis kan dia punya step-stepnya mungkin dulu kamarnya losmen, ya kan, ataupun kamar cuman kamar penginapan biasa. Otomatis kan mereka Sampai ada jadi bintang beberapa 5 sampai gitu bintang ya. 5 itu kan ada butuh kinerja yang bener-bener dari usaha dari nol. Nah di situ itu gue termotivasi untuk membangun, cobalah gue apa sih bidang gue, skillnya gue kan otomotif, ya udah gue coba kembali Balik ke fashion berarti. balik ke passion lagi. Iya kan lu jadi Memang nggak nyambung. Iya, tadinya hospitality terus lu ke otomotif. Berarti memang lu udah di jalur lu nih. Iya. Ibarat berdakwah lu udah di jalur lu nih. Betul. Ya kan? Oke, seru. Dan itu pun juga kita memang harus sabar kalau memang Oh iya itu. jual mobil-mobil lama gitu kan nggak sesuai dengan yang kayak Ya, yang kayak dibanggakan mobil-mobil baru iklan-iklan gitu ya, itu lebih banyak pangsa pasarnya, otomatis kan itu kan membutuhkan ya, gampang sih sebenarnya, nggak usah restorasi pun cash flow-nya itu cukup lah, asal itu keuntungannya 3.000 4.000 ya kita lepas. Tapi uniknya lagi kalau 3.000 3 juta ya. 3 juta bro. Kalau untuk di mobil lama ini kita puas. Artinya kalau memang pun belum laku kita bisa pakai sendiri. Tapi pun kalau memang itu laku, untungnya kita nih paling sedikit bisa antara 11 atau 10 juta. Sebulan. Satu mobil, satu unit. Kalau lu sebulan 4 mobil lumayan dong. Ya lumayan, tapi kita ngambilnya kan juga restorasi butuh waktu juga. Oke, waktu. Biar mobil tuh terlihat cantik dilihat. Berarti pada saat lu memutuskan untuk berwirausaha itu udah hal yang tepat ya, karena bisa dibilang incoming lu better dari lu sebagai karyawan. Memang itu kalau kita sebagai karyawan dulu gua kan per bulan memang sudah nggak usah khawatir. Nah, Ibaratnya sudah ada nih bro. Nah sebelum gua putuskan melangkah keluar dari tempat kerjaan, gua sudah mantep pikirkan dulu. Resiko-resikonya. Ini gue punya tabungan berapa setelah keluar, gue bisa jadi berapa dulu untuk membangun untuk napas berapa bulan, mobil itu bisa kepegang sama gue berapa, dan nanti cash flow-nya kejual berapa. Otomatis jadi dari lu udah situ pikir-pikir dulu pikirin. ya. Jadi kita per bulannya juga sudah ada, buat keluarga pun juga sudah kita sisakan. Lu kerja tuh mulai apa tahun berapa sih? Gua kerja Di dunia awal pekerjaan 2005 bro. 2005, terus lu memutuskan untuk berhenti 2015. Berarti betul. 10 tahun ya? 10 tahun. Nah dari jangka waktu 10 tahun lu bekerja nih, sama 5 tahun lu wirausaha nih, enak mana? Suka dukanya plus minusnya ada. Ya. Kita enak wirausaha bro, karena untuk ngatur waktu kita yang bisa sendiri. Dan gue nih belum ada karyawan, tapi ada Masih beberapa sendiri ya? betul, ada beberapa yang suka gue libatkan. Iya. Partner Pengen lah ya. Partner ya. Betul, partner untuk apa namanya, kalau misalkan Kerjasama. merestorasi, Iya. gue butuh tenaga dia, ya gue bayar harian. Tapi pengen sih sumpama punya cita-cita buat punya dealer mobil bekas ya, berawal dari nol. Dulu temen gue juga ada, bahkan dia ceritanya tuh menggadaikan surat mobil lah. Tapi awal mulanya. Tapi untuk usaha kan? mobil-mobil Usaha, baru bu, iya. yang berkisar tahun 2016. Masih ada Dia nilai timbangkan ke gadenya, bank, iya dia bisa ngambil di perputaran terus sampai dia punya dealer di Bekasi bro. Udah Dari punya awalnya gade, dia sampai punya dealer gitu ya. Betul, dari awal gadein BPKB doang, satu unit mobil doang. Nah di situ kan ada untuk berpikiran nanti akan menjerumus ke arah situ, tapi kan mulai dari nol setiap usaha. Iya.
Oke. Jadi itulah motivasi yang Terus membuat dari gua. dari usaha lu nih jual beli mobil atau restorasi ini kendala-kendala apa yang lu hadapin? Kendalanya banyak di sini, kita ada saingannya juga ya. Banyak Iya. ya sistemnya. Terus kedua untuk masalah surat-surat. Jadi kalau mobil itu Pajak kita mati ya. betul kita udah lama, apalagi matinya tuh 3 tahun itu udah harus registrasi. Tapi mobil gitu biasanya ada 10 tahun ya gimana? Ya, kalau memang pun itu mau dipakai untuk selama yang nggak dijual ya mau nggak mau, dia harus pegang tuh mobil, nggak diperpanjang nggak masalah. Karena kan pada saat lu transaksi si pembeli harus cari yang terbaik kan, Ya, surat-surat kan. kita kan di sini nggak jual kucing dalam karung doang. Iya pasti. Kita jual mobil udah bagus tapi suratnya nggak lengkap gimana kan? Orang kadang nggak ada yang mau, tapi lebih sukanya lagi mobilnya udah rapi tapi suratnya hidup. Nah itu Karena setahu gue paradigma di Indonesia itu orang tuh beli surat loh, bukan beli kendaraan. ya betul, karena itu pun juga 3 tahun 5 tahun mendatang kalau memang pun masih hidup bisa legendaris harganya bro. Iya, pasti kalau misalnya orang kita tuh surat-suratnya lengkap nggak, bukannya mobilnya keren atau gimana beda kalau di luar kan mobil udah keren, nah surat-surat mau udah nanti nomor. Beda kalau itu hobi, kalau orang di sini hobi tapi bisa dipakai, bisa Iya, kemana-mana. makanya surat-surat penting banget ya. Iya. Betul. Nah itu kendalanya kedua, dukanya seperti itu. Kadang kita harus registrasi. Iya. Memang pun mobil sudah tua, tapi kan kita bawa untuk ngurus surat, polisi maunya mobilnya harus ada di tempat untuk mendaftar ulang lagi. Iya benar. Sedangkan mobil masih direstorasi. Mobil masih restorasi. Nah untuk kayak gitu kita siasatinya paling dengan ya esek-esek di rumah aja bro. Kalau untuk ngidupin mesin, ngidupin STNK atau surat-surat. Maksudnya bukan hal yang sulit lah ya kayak gitu. Iya. Nah terus sukanya ya kalau memang pun kita capek bener restorasi sesuai dengan impian kita, harga jualnya melambung, nah itu memang satu plus nilai buat kita. Jadi selain ini passion lo, terus lu mempunyai ya namanya passion, lu bekerja sesuai passion lu tuh kenikmatannya nggak terhitung ya. Iya. Dibandingin lu sebagai Waktunya juga. Iya, dibandingin lu sebagai karyawan, oke lu dapat incoming Gaji, tetap per bulan kan, cuman ya akhirnya lu memutuskan untuk usaha sendiri berarti kan pilihan lu tuh udah bener-bener matang. udah bener-bener fix lah. Fix. ya. Udah mantep. Dan di usia Kayak yang nggak muda lagi kan untuk balik ke kerjaan lagi kan kayak agak sulit. agak malas lah ya. Agak malas juga karena pun 10 tahun itu kan udah jangka panjang yang lama ya. Iya. Buat bekerja juga. Lu ngerasa telat gak sih 10 tahun lu baru memutuskan untuk berusaha berbisnis? Kalau pribadi gue enggak, karena memang pun baru ketemu aja dan setelah ini diskusi sama keluarga sama istri pun juga ya udah balik lagi ke gue juga. Iya, balik Iya ke lah. elunya. Tapi pun juga Kan lu yang nyari duit. betul. Nah itu pun kerja itu kan juga salah satunya kalau kita memang masih ikut sama orang kan memang harus disiplin. Mau nggak mau. Tapi kalau ini kita kerja atau usaha sendiri mulai dari nol, waktu yang kita atur. Jadi Semuanya dari bagaimanapun sendiri ya. Mungkin kalau lu mulai dari 10 atau 12 tahun yang lalu lu udah oke banget kondisi lu ke saat ini ya. Ya mudah-mudahan lah sob, tinggal dibantu doa dari istri, dari keluarga juga. Iya maksud gue kalau lu memulai itu kan baru mulai Dari usaha ini yang 5 tahun, lampau-lampau 5 gitu, tahun iya. ke belakang. Baru kan? 2015 betul. Iya kan, kalau misalnya lu mulai dari tahun 2009 atau 2010 berarti kan mulai dari mental, pengalaman segala macam kan lu udah kebentuk kan. Kalau dilihat zaman segitu mobil-mobil mewah, mobil-mobil lama belum keluar sob. Jadi artinya mobil-mobil lama masih berkeliaran di jalan. Iya. Belum jadi bangkai mungkin. Oh belum gitu. Oh jadi lu by a moment ya. Iya, karena kita kan ngelihat case-nya juga nih. Di antaranya kalau memang mobil sudah nggak terpakai kan ketahuan tuh. Apalagi kalau punya Sama pensiunan. di mobil gua kemarin di parkir depan udah bulu ke depan. Ditawar. Madura datang. Ditawar mobil gua sama. Itu sih jadi besi tua. Besi tua bener harganya. Tapi kalau bisa hidup direhab aja bro, Iya, bro. iya. Rehab kalau memang hobi pakai sendiri. Oke, gue lebih nanya masuk lagi nih. Boleh silakan. Terus lu udah pengalaman kerja 10 tahun, sekarang lu jadi usaha kan. Pendapatan per bulan itu nggak berubah banyak gak? Pendapatan per bulan itu dari nilai apa grafik yang gue hitung. Iya, apakah lebih baik pembukuan gua. lebih baik
dari usaha Enggak, atau kerja jadi Semenjak gua memutuskan untuk resign dan beralih ke usaha ini. hobi ini ya, usaha jual beli mobil kuno ini ya lumayan tuh. Oke ya. Jadi ibaratnya adalah ke pendapatan dari lebih, mulai kerja itu bisa menutupi, otomatis kan kita ngikutin cash flow mobil kita aja. Iya, karena udah ngatur semua tuh ya, Betul, kita manajemennya. pun tergantung kondisi mobil yang kita angkat nih. Dia butuh restorasi lama atau enggak. Kalau memang kita lihat kondisi bodi atau lagi mesin yang dikatakan bro nih ya, Turun mesinnya masih bagus, enggak, Oh, mesinnya iya, masih bagus ya, itu kita cuman rehab interior aja, sama poles body. Poles-poles ya. Tapi kalau kayak begitu lu ada request konsumen lu request baru lu cari mobil apa lu Oh, ada juga yang seperti itu. Oke, ini pertanyaan oke juga nih. Ada beberapa, kita kan punya grup di FB tuh. Iya. Untuk mobil-mobil kuno Komunitas- dilempar mana nah. komunitas gitu ya. Ada yang nyari misalkan Mercy 2 pintu request, otomatis kita hunting juga nih. Iya. Udah Sesuai hunting, permintaan gitu ya. gua geser dulu sob. Jadi biar nggak langsung ibaratnya calon buyer langsung ke Iya. yang punya. Iya. Mau nggak mau gua geser dulu. Iya dong, modal dulu ya. Betul. Nah di situ itu udah bagusin, baru udah remap, kita touch up lagi, baru kita iklankan. Nggak usah iklankan, udah ada yang mesen, Udah udah, nyari kan pesanan. udah kita lempar lagi langsung. Karena kan memang bidang lu ya kayak begitu. Iya ya. betul. Berarti pendapatan bed. Jadi loh, kalau gue liat rangkumannya, mulai dari pendapatan, terus lo passion dapet, lo waktu dapet, kesimpulannya lo lebih enak, Lebih nyaman, Lebih nyaman lebih dia enjoy usaha, ya. betul. Waktu pun kita yang ngatur, kalau memang pun ada senggang kita buat bisa jalan-jalan sama keluarga. Iya. Kita nyari mobil pun juga sama keluarga juga bisa. Iya, jalan-jalan sambil lewat. Dagangan, mobil dagangan Iya. buat jalan-jalan. Iya, kalau belum laku sob. Ada mobil di Madura no. Ya, Paling itu aja. Ada lagi dulu, yang mau ditanya. Itu ya kiat-kiat gue seperti itu bagi bro ensis kalau memang pun yang mau berusaha dan otomatis sudah tetap Meniatin gitu. berprinsip untuk keluar dari suatu pekerjaan, janganlah ragu kalau memang pun sudah niat dan sudah ada tekad, otomatis udah ada modal juga ya. Tapi kalau memang masih ragu ya kita Usaha bagaimanapun juga terus. harus bekerja di bidangnya sesuai yang bro ensis bisa lakukan. Iya, betul. Itu tadi tips-tipsnya berarti dulu ya. Iya. Masuknya. Terus gue ada pertanyaan nih. Kalau sebagai misalnya ada orang nih, ada pendengar kita atau yang nonton, dia tuh pengen mulai usaha. Tahapannya tuh seperti apa sih? Tahapan mulai dari awal sampai akhirnya dia berjalan tuh seperti apa? Apakah modal dulu atau semangat dulu atau mental dulu? Kalau boleh saya utarakan, tahap-tahapnya sih seperti yang satu niat. Iya, benar. Nah, itu ya. Niat itu Produknya ya. niat itu otomatis akan timbul kalau memang kita ada skill. Iya. Skillnya kita bidang apa nih? Kayak gua kan di bidang otomotif ya. Apa Biarpun sih yang gua kuliahnya punya? pariwisata, tapi Betul, masuknya passionnya tidak lu, nyambung iya. jurusannya ya. Kita ada niat sama skill dan otomatis itu pun juga kalau memang pun ada skill dia apa nih? Oh, buat kue atau buat apa? Ternyata dia masih kerja di banking. Ya kan? Otomatis kalau dia mau resign, dia niat oke. Suatu saat dia bakal balik ke habitatnya ya. Betul, kalau modal itu sih nomor 3 ya bro. Oh, gitu. Kalau memang pun semua usaha kan harus gambling juga nih. Kita memang butuh modal, kita sparing untuk modal itu kan bukan dari kita. Memang kalau kita ada awalnya lebih bagus. Modal awal ya. Tapi lebih awal bagus. pertama kali niat ya. Niat pertama kali niat, terus memang kemampuan kita apa di bidang apa gitu. Umpama dia pastry atau masak, Iya. ya kan. Berarti memang pertama kalau lu memulai suatu usaha yang harus digali adalah selain niat yaitu apa yang lu bisa ya, apa yang lu tekunin dari awal ya, kayak lu tadi Iya. kan sebut kalau misalnya lu hobi masak ya lu bakal menjadi seorang pengusaha Koki, restoran atau betul. koki kan. Jadi koki, nah Background otomatis seseorang itu bisa menjadikan orang itu menjadi seorang pelaku usaha ya. betul. Apalagi basicnya dia memang udah tercipta sejak sebelum kuliah.
Nah sebelum kuliah pun juga orang yang punya basic itu kan bisa menentukan arah dan tujuannya kemana. Ya kalau gue bilang sih menurut gue ya memang jalur lu tuh udah betul kan. Tapi 10 tahun tuh lumayan lama sih. Lumayan lama. Kalau di usia lu pengalaman kerja 5 tahun cukup, terus akhirnya lu melakukan usaha, itu lebih menarik sih, lebih Iya, jalan dan waktu yang menentukan bro. ya. Oh, iya, jadi kalau memang pun nasib gue harus seperti ini ya, sebenarnya fine aja bro, di tempat kerjaan itu nggak ada, dan perusahaan menyayangkan kenapa gue ngambil keputusan untuk Usaha. usaha mengundurkan diri seperti itu. belum telat sih. Iya. Bayangin pada saat lu memikir mau usaha itu nanti usia 45 kan lebih bingung lagi kan. Betul, karena kita pun juga nggak bisa berdiri sendiri juga. Iya. Sesuai dengan waktu yang kita berjalan 45 yang dikatakan lu bener. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Paling itu aja. Keren Ya. man. Bagi tips dong untuk para pelaku usaha yang memulai usaha nih. Tips-tipsnya dari saya pribadi ya, satu, kita memang berjiwa untuk niat dulu nama itu, terus didukung sama doa, terus sama Produknya juga ya. sama kemampuan kita apa nih, kemampuan kita dari segi yang kita punya apa. Otomatis. Terus yang ketiga, kita berawal dari segi materi. modal kita bicarakan rupiah. Itu sampai berapa sih kita modal rupiah kita yang kita akan lakukan usaha kita untuk cash flow sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu harus benar dipikirkan banget bro. Iya. Buat awal yang mula, memang awalnya kita beberapa bulan belum kelihatan. Kayak saya memutuskan untuk usaha ini kan, sebulan kita nggak bisa dong menafsirkan sekian. Iya. Ya kan, kita tinggal tunggu penjualan mobil kita laku berapa nih, 2 bulan, 3 bulan baru kerasa. Nah untuk itu kita harus ada cadangan buat 2 bulan ke depan, buat 2 bulan sebelumnya kalau memang pun kita tidak ada bisa menerima keuntungan. Di situ bro, kita harus materi. Yang ketiga dan yang keempat memang dukungan dari sang istri atau orang keluarga terdekat. Otomatis kita juga mempunyai koneksi. Ini yang lebih poin dari keempat ini, yang lebih utama koneksi kolega. Kita ada nggak di situ kolega atau koneksi yang kita ingin tawarkan atau yang bisa disebut juga calon buyer. Iya, yang masuk sama produk lu ya. Betul, kita bisa promosikan dan kita bisa bundling, marketing, sales di situ juga. Otomatis ya kita dari awal usaha nggak usah punya karyawan dulu. Kalau memang pun materi cukup ya silakan. Kalau bisa sendiri kenapa enggak? Betul, kita mau berpartner aja ya. Berpartner, entah itu lu ajak istri atau lu ajak sepupu atau lu ajak teman. Otomatis kalau bisa lu lakuin sendiri bro, kita ngatur keuangan, kita promosi, kita sales, kita untuk nawarkan sendiri dulu aja. Gitu. Itu yang kiat-kiat dari gua sampaikan, semoga bermanfaat. Bermanfaat sekali. Dan tentunya doa ya bro ya. Iya. Pasti. Ikhtiar terus. Bukan. Optimis. Kau Tuh, optimis. dengerin optimis. Ya. Oke, ini perbincangan yang menarik banget sih. Jadi ada dari quote yang gue dapat, dari message yang gue dapat, si Bro Rifki ini adalah salah satu pelaku usaha tapi by passion. Jadi dia bekerja jadi dari industri yang berbeda, akhirnya dia berbisnis dengan passionnya dia dan berjalan sampai dengan sekarang. Itu keren. Gue Abdul, gue Aiwan, gue Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.